Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-19 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki bab yang ke-18 di halaman 116 dari matan dan 205 dari syarah. Berkata Syekh rahimahullahu taala, babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal guluw fis salihin. Bab apa yang menjelaskan bahwa faktor yang mengakibatkan anak Adam menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap al-gulu, melampaui batas kepada orang-orang salih. Bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini masih dalam kelanjutan penyebutan bahwa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, apakah itu dari para malaikat, para nabi, wali-wali dan orang-orang salih, semuanya adalah makhluk tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan. Dan secara khusus di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala ingin menerangkan bahwa sebab terjadinya kekufuran, kesyirikan, dan sebab orang-orang meninggalkan agama adalah sikap ekstrim, melampaui batas di dalam atau terhadap orang-orang salih. Jadi ini maksud umum berkaitan dengan bab yang ke-18 ini. Al-gulu secara bahasa adalah melampaui batas. Iya, mujawazatu al-had. Dan secara istilah sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Ittiba'us Shiratal Mustaqim, bahwa al-ghulu mujawazatul had bi ayyuzada fi dammihi aw madhihi ala ma yastahiq. Gulu adalah melampaui batas dengan menambah pada celaan dan pujian melebihi apa yang seharusnya. Ya, kalau seorang dipuji melebihi apa yang seharusnya, maka itu disebut gulu, berlebihan. Demikian pula kalau mencela melebihi apa yang seharusnya, maka mencela juga ini disebut apa? Al-gulu. Juga disebut melampaui batas. Jadi semuanya disebut sebagai pelampuan batas. Dan bab ini adalah bab yang penting. Dan kaitannya dengan tauhid dari banyak sisi. Telah saya terangkan tadi, di antara sisi tersebut adalah penjelasan bahwa orang-orang salih sama dengan makhluk yang lainnya, tidak boleh berlebihan di dalamnya dan tidak berhak mendapatkan suatu bentuk apapun dari peribadatan. Kemudian yang kedua dari penekanan bab ini adalah penegasan dan peringatan akan sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu jatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan salah satu sebab tersebut, dan ini adalah di antara sebab terbesar, karena itu Syekh rahimahullah mengkhususkan satu bab untuk hal ini. Beliau terangkan akan sebab ini. Karena memang di dalam sejarah penyimpangan akidah di umat manusia, kesyirikan yang paling pertama terjadi adalah karena
sikap ekstrim berlebihan terhadap orang-orang salih. Iya, dan ini akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala di dalam bab ini secara panjang lebar. Tapi sebelum saya masuk menguraikan apa yang akan disebut oleh Syekh di sini, saya ingin menjelaskan beberapa sebab yang menyebabkan kesyirikan itu tersebar. Juga bid'ah-bid'ah merajalela di tengah umat. Banyak sebab dalam hal tersebut selain daripada yang disebutkan oleh Syekh di sini dari al-ghulu fis shalihin. Ekstrim dan berlebihan terhadap orang salih ini salah satu sebab pokok. Ada sebab pokok yang lain. Ya, diantaranya adalah kejahilan tentang ilmu agama. Iya. Jahil tentang ilmu agama ini adalah perkara yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Iya. Karena ukuran kebaikan umat ini adalah dengan ilmu. Kapan mereka memiliki ilmu, maka mereka akan selamat dari segala penyimpangan. Iya. Akan selamat dari segala penyimpangan. Karena itu kata Ibn al-Jauzi rahimahullah di dalam Talbis Iblis, kata beliau, al-babul a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nasi huwa al-jahl. Wa huwa yadkhulu minhu 'ala al-juhal bi aman. Kata beliau, pintu yang terbesar yang dilewati oleh iblis untuk masuk kepada manusia adalah kejahilan. Iblis masuk melalui pintu itu terhadap orang-orang jahil dengan keamanan. Ya, sebab pintu kejahilan ini dia akan aman lewat. Wa mal alim fa huwa la yadkhulu alaihi illa musaraqah. Adapun seorang alim, iblis tidak mampu masuk ke seorang alim sebab pintu kejahilan tertutup. Kecuali musaraqah, kecuali kalau dia mencuri. Iya. Masuk sembunyi-sembunyi. Ini kadang iblis masuk kepadanya dari cara tersebut. Iya. Karena itu banyaknya kejahilan terhadap agama. Ini perkara pokok yang menyebabkan tersebarnya kesyirikan, kekufuran, bid'ah dan khurafat. Iya. Kemudian yang kedua dari sebab tersebarnya syirik, bid'ah dan semisalnya adalah berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Karena kapan seorang berpaling dari keduanya itu adalah alamat kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Jadi kapan seorang berpegang dengannya, itu adalah tanda petunjuk. Tapi siapa yang berpaling darinya, maka pasti dia akan tersesat. Dan di dalam Al-Quranul Karim juga Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Artinya kalau dia keluar dari petunjuk, keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka pasti dia terancam dengan kesesatan dan terancam dengan apa? Kesengsaraan. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ini sebab yang kedua. Dan di dalam sebuah doa yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca, Allahumma
laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Iya. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kepadamu lah aku berislam, kepadamu lah terhadapmu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku bertobat kembali, dan karenamu aku berdebat. Iya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan keagunganmu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku memohon perlindungan, jangan sampai Engkau menyesatkanku. Dan seterusnya dari doa yang saya bacakan tadi. Maka di dalam doa ini disebutkan 5 perkara. Keislaman, keimanan, tawakal, taubat, dan apa? Dan khusuma karena Allah. Kemudian disebutkan tauhid, yang merupakan pokoknya. Maka ini sumber petunjuk. Kapan seorang berpaling dari hal ini, maka itu adalah pintu kesesatan. Karena itu, Nabi mengajarkan doa ini berlindung dari kesesatan dengan menyebut 5 hal. Karena memang 5 hal ini adalah hal yang menjaga seorang hamba dari kesesatan. Iya. Dan 5 hal ini pokoknya dikumpulkan pada memahami ilmu agama, atau 5 hal yang menjaga seorang hamba dari kesesatan pokoknya adalah memahami ilmu agama dan berpegang terhadap tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, serta memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Kalau ini dijaga oleh seorang hamba, dia aman dari kesesatan. Tapi kalau tidak, maka inilah yang menjadi sebab terjadinya kesesatan, sebab tersebarnya kesyirikan dan bid'ah di tengah manusia. Iya. Kemudian sebab yang ketiga adalah banyaknya syubhat yang tersebar. Dan syubhat ini kerancuan-kerancuan pemahaman. Pemikiran-pemikiran yang keliru tersebar di tengah manusia. Maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Dan syubhat-syubhat ini kebanyakan sebab munculnya ada 3 hal. Yang pertama, mengambil nas-nas yang mutasyabih. Nas-nas yang mutasyabih, maknanya tidak tegas atau mengandung kemungkinan. Kemudian mereka pakai pada hal-hal yang mendukung bid'ahnya. Ini sebab yang pertama dari munculnya syubhat. Sebab yang kedua dari munculnya syubhat adalah hadits-hadits palsu. Hadits-hadits lemah. Sebab banyak orang kalau disebutkan Nabi bersabda, Nabi berucap, itu memberikan posisi kuat di dalam hatinya. Tapi dia tidak tahu bahwa hadits tersebut ada kelemahan di dalamnya, bahkan kadang hadits yang palsu. Iya. Seperti contoh misalnya yang paling masyhur di kalangan orang-orang sufi. Ya, tentang cahaya Nabi Muhammad. Bahwa semuanya tercipta dari cahaya beliau. Adalah sebuah hadits yang palsu. Yang dusta. Tidak tahu dari mana sumbernya. Mereka katakan ada di Musannaf Abdul Razzaq. Tidak ada di Musannaf Abdul Razzaq. Kalau ditanya, apa hukum maulid? Katanya disyariatkan. Karena Nabi bersabda, man aqama maulidi faqad halat syafaati. Siapa yang menegakkan maulidku, maka telah halal syafaat bagiku. Ya, hebat sekali ya punya hadis. Tanya dari mana sumbernya? Lagi-lagi Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Tidak ada hadis-hadis tersebut di Musannaf Abdul Razzaq. Tapi itu kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi ya, sejumlah dari ahlul bidah, mereka membolehkan dusta dalam hadis. Iya. Seperti orang-orang sufi.
orang-orang mulhidin. Alasan mereka, kami berdusta bukan untuk menjelekkan Nabi, tapi kami berdusta untuk kebaikan Nabi. Iya. Jelas ya? Dan ini adalah keadaan banyak dari orang-orang yang membuat syubhat. Kemudian yang ketiga dari sebab banyaknya muncul syubhat adalah hikayat-hikayat dan mimpi-mimpi. Iya, kisah-kisah. Karena dimaklumi ya bahwa jiwa manusia kalau dia dengar kisah, dia dengar hikayat, ya, gampang tertarik dalam hal yang seperti itu, terikat dan menyentuh hati. Dan inilah yang disebarkan oleh orang-orang yang kurang ilmu. Karena itu kebanyakan perbuatannya hanya menyebar kisah, menyebar cerita, ya. Dan kadang merusak keyakinan. Atau banyak darinya merusak keyakinan. Dan ini diantara sebab munculnya syubhat tersebut. Iya. Baik. Dan di dalam hal yang seperti ini, ada dari sebagian manusia yang memunculkannya. Dari panutan-panutan yang sesat. Dan Nabi telah memperingatkan mereka ini dalam hadits. Beliau bersabda, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Sungguhnya aku khawatirkan terhadap umatku para pemimpin, para panutan yang sesat. Iya. Kemudian sebab yang keempat adalah ulama su', para ulama jelek, tokoh-tokoh kesesatan. Tokoh-tokoh kesesatan. Ini sebab yang keempat. Nah ini dimaklumi ya, banyaknya bidah tersebar di hari ini. Kalau ditanya kepada orang awam, orang-orang yang melakukannya, apa jawabannya? Oh, guruku melakukan seperti itu. Oh, Syekh Fulan melakukan hal tersebut. Ternyata Syekh dan gurunya ini adalah orang-orang yang memang dianggap menyimpang oleh para ulama. Seperti Muhammad Alwi Al-Maliki. Yang banyak dijadikan sandaran. Apalagi orang-orang Indonesia. Dan ini seorang yang sesat. Ya, kesesatannya sudah disingkap oleh para ulama. Sudah diterangkan kedustaan-kedustaannya. Hanya saja, namanya kebatilan, ya tentunya selalu ada pengikutnya, pengekornya dan syaitan menggambarkan hal tersebut kepada mereka sebagai kebaikan. Jadi tadi hadits saya baca ya, bahwa Nabi mengkhawatirkan terhadap umatnya para panutan yang menyesatkan. Iya. Kemudian yang kelima, dari sebab tersebarnya kesyirikan dan kekufuran adalah mengikuti leluhur dan nenek moyang. Ya. Ini mengikuti kebiasaan ini, leluhur dan nenek moyang ini. Inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi apa? Penyimpangan. Karena itu kaum musyrikin di masa Nabi, antara pokok penyimpangan mereka, iya. Mereka berkata, Inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sungguhnya kami dapatkan ayah-ayah kami di atas suatu agama dan kami mengikuti agama mereka. Iya. Maka ikut-ikutan seperti ini, taklid ya kepada leluhur. Ini dari perkara yang menyebabkan terjadinya bidah tersebut. Agama ini adalah wahyu, tuntunan. Bukan warisan leluhur dan nenek moyang. Dan ini yang harusnya dijaga oleh seorang hamba, diperhatikan. Iya.